Cepat, iya. Kasihan Leon nunggu sendirian di ruang bersantai, ujar Mama Elena lagi. Iya, Ma. Rere bergegas mengganti baju lalu mewanti-anti Welly. Leon siapa, Kak? Tanya Welly. Temennya Kak El, sahut Rere. Welly memiringkan wajah. Kak Leon yang itu, bukan. Kak Leon yang artis yang baik sama kita. Bukan. Jawab Rere cepat. Dengar, kalau satu saat kamu melihat Kak Leon artis ada di rumah ini, kamu harus pura-pura nggak kenal dia, oke? Kenapa? Kak Leon orang kaya. Kita ini siapa? Kak Leon itu temennya Kak El. Jadi jangan harap kita bisa temenan sama Kak Leon, takut Kak El nggak suka. Kalau Kak El nggak suka, kita pasti diusir. Kamu nggak mau kan kalau kita diusir dari rumah ini? Welly diam beberapa saat lalu mengangguk berulang kali. Bagus, anak baik. Rere mengelus kepala Welly lalu bergegas keluar kamar. Rere menemui Leon di ruang tamu. Maaf ya nunggu lama, Elena sakit perut lagi pup. Ujar Rere pada Leon yang sibuk bermain PlayStation. Leon meletakkan stik PS lalu tersenyum pada Rere sembari mengacungkan dua jempol tangannya. Kue ini enak, buatan Mbak di rumahmu, iya. Leon mengambil irisan kue basah di atas meja. Mem, itu kue buatan Mama, jawab Rere pelan. Ayo, kita makan sama-sama. Ajak Leon. Rere hanya mengangguk sembari menunduk. Kamu kenapa sih hobinya nunduk terus? Tanya Leon. Sebelum sempat Rere menjawab, Mama Elena muncul di ruang bersantai. Rere, Mama pergi arisan dulu sebentar di blok sebelah. Leon, Tante tinggal dulu, iya. Mama Elena menggandeng Welly. Kak Leon. Pekik Welly saat melihat Leon bersama Rere di ruang bersantai. Lo, kamu kenal Leon, sayang? Tanya Mama Elena. Rere menatap tajam Welly dengan penuh ancaman sekaligus pengharapan. Welly mengerti arti tatapan Rere. Kak Leon ini yang artis itu bukan, Ma. Aku sering lihat di TV. Ujar Welly tengadah menatap Mama Elena. Oh, kamu tahu Leon dari TV? Iya, ini Kak Leon bintang iklan yang ngetop itu, dia juga teman Kak El dan Kak Rere di sekolah. Sana Salim. Titah Mama Elena. Welly semringah dan bersemangat mencium tangan Leon. Welly yang terawat dan bersih kini jauh berbeda dengan Welly dulu. Leon tak mengenali Welly. Ayo, sayang. Mama sudah telat 10 menit. Mama Elena melambai pada Welly yang mau diajak pergi. Arisan. Untung saja Welly menurut dan melambai pada Leon tanpa mengatakan apapun lagi. Tinggal Leon yang sedikit terdiam. Di rumah kamu dipanggilnya Rere, iya? Tanya Leon pada Rere. Bulir keringat membasahi kening Rere. Dia sedikit gemetar. Iya. Leon kembali terdiam sembari memakan kembali kue basah di hadapannya. Aku juga punya teman namanya Rere. Tapi entah di mana dia sekarang, terawang Leon dengan wajah sendu. Rere diam-diam melirik Leon yang menerawang melihat ke arah jendela balkon ruang bersantai rumah Elena. Leon masih ingat aku. Apa Rere yang kamu maksud adalah Rere si pemulung yang dulu kamu kasih dompet rajut warna ungu, Leon? Rere membatin senang karena Leon ternyata masih mengingatnya. Kafe pastry enak yang ada di sebelah lobi Crown apartemen tempat gendis menyepi sudah terkenal dan banyak pengunjung berdatangan. Tidak terkecuali Keinara, cucu tunggal pemilik banyak restoran mewah. Davin Danisa. Keinara adalah gadis cantik berkulit tidak terlalu putih tapi juga tidak hitam. Dia bertubuh padat dan sintal, berambut ikal sepinggang, memiliki hidung bangir menurun dari Aleska, papanya. Bibir penuh dan sorot mata lembut tapi akan berubah liar jika melihat makanan. Kelebihan Keinara adalah mampu mengetahui bahan-bahan apa saja di setiap makanan yang dia cicipi, dengan detail. Bahkan takaran garam hingga gula dalam setiap jenis masakan pun Keinara mampu menebaknya.
Berapa telur dan berapa takaran mentega serta tepung dalam menu cake pun mampu diketahui anak satu-satunya Saskia dan Aleska. Dinamai Keinara sesuai dengan nama penolong Aleska saat mengalami kecelakaan di Sumeneb, Madura ketika menelusuri jejak Saskia. Keinara kerap mendatangi kafe pastry di salah satu apartemen milik Aji Saka. Seperti saat ini, dia rela antri di meja kasir padahal semua karyawan kafe pastry sudah mengenal siapa Keinara, anak pemilik kafe Aleska. Kei mengenal Gendis tentu saja. Mereka seusia meski beda beberapa bulan. Tapi tentang keberadaan kepemilikan kafe milik ayahnya sengaja tidak terlalu diumbar. Kei tidak begitu suka mengumbar semua tempat usaha milik orang tua ataupun kakek neneknya. Saat Keinara sedang mengantri, dia tanpa sengaja melihat Gendis keluar dari pintu lift. "Gendis," desis Keinara pelan. Dia mengucek matanya. Kemudian Keinara keluar dari barisan antrian dan meletakkan rak berisi aneka pastry di meja kasir. "Hitung sesuai antrian nomor 11, nanti kubayar. Aku ada urusan sebentar," titah Kei pada kasir kafe yang dia kenal. "Baik, Nona," sahut sang kasir bernama Astin. Keinara mengejar Gendis yang menuju area swimming pool. Tidak berniat memanggil dan menghampirinya. Kei merekam Gendis dari kejauhan. Apa Dora sebenarnya tahu ada di mana Gendis? Di sini ada satu apartemen milik Dora. Apa Gendis ada di apartemen Dora? Tapi kenapa? Apa Gendis dan Dimas sedang bertengkar? Gumam Kei menyudahi acara merekam Gendis yang sudah masuk kolam renang. Kei kembali ke lobi apartemen lalu duduk di sofa dekat front office. Merenung sesaat apakah dia harus memberitahu kabar Gendis pada Dimas. Tapi Gendis tampak baik-baik saja tadi. Lebih baik aku diam saja. Mungkin benar Dimas dan Gendis sedang bertengkar. Baru saja menikah ini sudah main kucing-kucingan, ucap Keinara kembali melangkah menuju kafe. "Aku mau main ke rumah Dora." "Ah, terus ke rumah Dimas." Keinara menunaikan ucapannya, sepulangnya dari kafe dia menuju rumah Dora. Tapi rupanya Dora tak ada, dia sedang berada di rumah Lani. Maka Kei memutuskan menunggui Dimas yang sedang di perjalanan selesai syuting. Keinara menghentikan mobil di depan rumah Dimas. Kabin mobil Kei yang sudah dimodifikasi menjadi tempat tidur memudahkannya untuk bersantai. Jok kabin mobil dilipat hingga rata lalu dilapisi kasur sebagai emanan ruang tidur. Keinara beralih ke kabin mobil dan mulai mengunyah pastry dengan posisi tengkurap dan kedua kaki diangkat serta menonton channel YouTube favoritnya. Saat Kei sedang asyik bersantai, kaca mobil diketuk seseorang. Kei membukanya dan wajahnya sedikit terkejut tapi berusaha tampak normal. "Chef Nathan," pekik Kei dalam hati. "Anda siapa?" tanya Nathan. "Tamunya penghuni rumah itu," sahut Kei menunjuk rumah Dimas. Nathan melihat modifikasi kabin mobil Keinara dengan kening berkerut. "Anda memodif mobil seperti ini bagus, sih. Tapi pergunakan saja saat mobil tidak bergerak seperti sekarang. Karena kalau dipergunakan saat mobil berjalan, itu berbahaya. Apalagi jika membawa anak kecil," ucap Nathan. Sukses membuat Keinara melongo. "Ini mobil saya berhak memodifikasi mobil sesuai mau saya," kilah Keinara sedikit ketus. "Punya hak apa Anda mengatakan hal seperti tadi?" Nathan menghela napas. Memang hak setiap pemilik kendaraan mau memodifikasi kendaraan semaunya, namun sudah seharusnya dilakukan dengan kaidah keselamatan berkendara. Ubahan seperti ini tidak benar bila dilihat dari kacamata keselamatan berkendara. Ada alasan kenapa setiap pabrikan merancang konfigurasi semua tempat duduk mobil menghadap ke depan serta dilengkapi sabuk pengaman untuk semua penumpang. Tutur Nathan panjang lebar. Konfigurasi seperti ini lebih layak digunakan saat beristirahat. Ketika mobil bergerak, penumpang seharusnya dijaga sabuk pengaman agar tetap duduk sempurna, hal ini untuk menghindari risiko benturan. Keinara mengernyit. Benar ini Chef Nathan, suaranya pun mirip, dia tinggal di perumahan sini. Lagi-lagi, Keinara membatin.
Anda bisa lihat sendiri saya berada di kabin mobil sedang posisi diam, ketus Kay. Tapi saat mobil bergerak pun saya sering tiduran di sini jika sopir atau papa saya yang bawa mobil ini, imbuh Kay. Di dalam mobil ada gaya lateral dan sentrifugal, di mana posisi tidur tidak memiliki grip untuk menahan badan ke kanan atau ke kiri saat tikungan, dan atas bawah jika bumpy. Sanggah Nathan paham betul dengan modifikasi kabin mobil ke Inara yang berbahaya. Ubahan seperti ini banyak ditemui di mobil-mobil yang dipakai untuk mudik lebaran misalnya, entah mereka tak paham atau apa saya tidak habis pikir. Ya nggak usah dipikirin, ribet amat mikirin mobil orang lain. Kay semakin ketus. Nathan mendesah, dia hendak kembali menyahut tapi lalu terdengar suara klakson mobil lain berbunyi. Klakson mobil Dimas. Nathan mengangguk pada ke Inara lalu gegas masuk ke rumahnya tanpa menoleh ke arah Dimas. Dimas sendiri keluar dari mobil dan menghampiri ke Inara. Barusan ngapain orang itu di depan mobilmu? Tanya Dimas. Gak tahu. Gak kenal gak apa malah tiba-tiba ngomentarin modifan mobilku. Orang aneh. Ketus Kay. Tapi dia mirip Chef Nathan, deh. Memang itu dia. Dengus Dimas tak suka. What? Beneran dia? Kok, kepoan ternyata orangnya, ya. Aku pun tak suka. Dia memang sering ikut campur urusan orang. Dia pria lajang yang suka menggoda istri orang. Dimas ikut-ikutan ketus. Seriusan. Siapa yang dia goda? Gendis. Dimas hanya merentangkan tangan. Ayo, masukkan mobilmu ke garasi. Dimas membuka pintu gerbang. Mobil ke Inara dan mobil Gendis sudah masuk garasi. Kay mengekor Dimas masuk rumah. Kay dan Dimas memang dekat, mereka berteman sejak kecil. Meski tidak sedekat Dimas dan Dora karena Dimas dan Kay satu rumah, tapi saat kecil ke Inara adalah partner kompak Dimas menghabiskan aneka makanan di rumah keluarga Dharmawangsa. Sementara itu di balik tirai kaca jendela rumah Nathan mengernyit dan bertanya-tanya siapa gerangan gadis bertubuh padat dan sintal yang bersama Dimas. Saudaranya ataukah orang lain? Tok. 2 hari kemudian ke Inara yang memutuskan memata-matai Gendis tanpa berniat memberitahu Dimas sudah kembali ada di kafe pastry. Kali ini Kay duduk di belakang meja kasir. Memakai syal penutup kepala bercorak bunga besar warna kuning cerah, kacamata hitam dan dress selutut warna hijau muda polos. Non Kay sedang menyamar. Tanya Astin, salah satu kasir di kafe tersebut. Iya. Kamu fokus saja melayani pembeli, jangan mencolok dengan menanyai dan menoleh ke arahku terus, sahut Kay. Tapi warna baju, syal dengan motif bunga mewah serta kacamata hitam mahal yang dikenakan Non Kay malah lebih mencolok dan mengundang perhatian banyak orang, sangga Astin. Ish, kamu bawel, ya. Cebik Kay mematut dirinya di cermin kecil yang ada di meja kasir. Apa benar penampilanku mencolok? Astin mengangguk. Inara menghela napas kasar dan dia hendak melepas atribut penyamarannya tapi kemudian urung. Kay melihat Nathan masuk kafe. Bukan memilih menu pastry tapi melihat ke sekitar kafe, pandangannya terantuk pada seorang gadis manis yang duduk di pojokan, Gendis. Senyum Nathan merekah, dia menghampiri Gendis. Inara yang melihat itu seketika terbelalak. Chef Nathan menghampiri Gendis. Ngapain? Kencan. Wah, ada apa ini? Inara seketika merekam momen Nathan duduk berdua dengan senyum lebar di wajahnya. Kay tidak bisa melihat ekspresi Gendis karena Gendis duduk membelakangi meja kasir. Tapi jelas terlihat jika Nathan begitu ramah dan bersinar wajahnya menyapa dan mengobrol dengan Gendis. Kay terus saja fokus merekam. Sesekali Nathan tergelak tapi Gendis tidak. Kay tidak melihat Gendis ikut tertawa tapi tetap tidak bisa melihat ekspresi wajah Gendis. Fix. Ini sebenarnya masalah teman tapi mesrakah? Apa Gendis memang diam-diam dekat dengan Chef Nathan yang tinggal di depan rumahnya? Wah, ini tak bisa dibiarkan.
Maka Keinara segera berdiri dan meraih tasnya, dia menghampiri Gendis dan Nathan. Oh, jadi sebetulnya kalian sering bertemu diam-diam, ya? Kau, rupanya diam-diam pebinor, ya? Tak kusangka tak kuduga, Keinara memukul bahu Nathan dengan tas. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Hei, kau siapa? Pertanyaan yang sama yang dilontarkan Gendis dan Nathan. Keinara tidak menyahut, dia terus memukuli Nathan hingga menyebar ke area wajah dan kepala. Tentu saja Nathan tak berani membalas karena yang memukulinya hanya seorang gadis dan hanya mengandalkan tas saja. Tapi meski hanya tas, gantungan kunci tas Kay berhasil menggores pipi dan pelipis Nathan hingga tergores dan berdarah. Hentikan, kau siapa muncul tiba-tiba lalu memukuli orang. Teriak Gendis sedikit tertahan karena semua pengunjung kafe melihat ke arah mereka. Keinara melepas kacamata dan syal. Kay, pekik Gendis. Iya? Ini aku, kenapa? Kaget. Kaget karena ternyata aku yang memergoki kalian sedang berselingkuh. Keinara berkacak pinggang. Dia siapa? Ringis Nathan pada Gendis seraya menunjuk Kay. Aku saudara suami wanita ini. Tak kusangka seorang chef famous ternyata pebinor. Tuding Keinara enteng. Oh, kamu mengenaliku rupanya, keke Nathan seraya mengelus pelipisnya yang berdarah. Tapi aku bukan pebinor, sanggah Nathan. Terus saja berkilah, ini apa kalian ada di sini berdua-duaan sementara suami wanita ini kelabakan mencari istrinya. Keinara kembali memukuli Nathan lebih keras. Kay, hentikan. Dengar dulu penjelasanku. Teriak Gendis berusaha menengahi. Kay. Gendis sekuat tenaga menarik Keinara agar berhenti memukuli Nathan. Dia chef terkenal dan kamu memukulinya dan lihat orang-orang itu, mereka melihat ke arah sini. Gendis berhasil menarik Kay menjauh dari Nathan. Gendis menggeret Keinara melalui pintu kaca penghubung kafe dan lobi apartemen. Duduklah, biar aku jelaskan. Titah Gendis. Gak mau, suruh selingkuhanmu kemari juga. Biar ku dengar penjelasan kalian berdua. Keinara memberi perintah. Gendis melambai pada Nathan agar meninggalkan kafe, sementara Endah mencolek Astin. Endah merupakan salah satu pelayan kafe. Non Kay ngapain mukulin Chef Nathan? Bisik Endah. Gak tahu, orang kaya mah bebas mau ngapain juga. Kiki Astin. Ya nggak gitu juga kali, Tin. Kenapa, sih? Untung mereka duduk di pojokan, pengunjung nggak begitu ngeh kalau itu Chef Nathan. Coba kalau ada yang ngerekam, bisa viral kafe kita, makin laris deh banyak pengunjung, ucap Endah. Hili? Sudah, kenapa kamu malah bergosip? Itu antrian mengular. Tepis Astin. Kembali pada Gendis, Keinara dan Nathan yang sudah berada di lobi apartemen. Jelaskan, kenapa kalian bisa hahaha bertemu di belakang suamimu, Dis? Desak Kay. Siapa yang hahaha? Tanyalah padanya memang aku senang dengan kemunculannya. Sahut Gendis. Tapi aku berhasil merekam ekspresi bahagianya bertemu denganmu. Katakan alasan apapun agar aku tidak melaporkan rekaman kalian pada Dimas. Kami nggak ada hubungan apa-apa. Bantah Gendis. Tapi Dimas bilang, tetangga depan rumahmu ini sering menggodamu. Kau tahu. Dimas gelisah dan kelabakan mencarimu, Dis. Kamu tinggal di sini selama kabur dari rumah. Gendis mengangguk. Tunggu, Dimas gelisah dan kelabakan mencariku. Rona senang terpancar di wajah Gendis. Suami mana yang tidak kelabakan saat istrinya hilang? Ujar Keinara. Gendis tersipu kemerahan, dia senang mendengar Dimas gelisah karena kepergiannya. Kamu tinggal di apartemen Dora? Tanya Keinara. Iya, jadi Dora sebenarnya tahu kamu nggak hilang. Gendis mengangguk. Dora kenal Chef Nathan. Gendis kembali mengangguk. Keinara mendengus seraya melirik Nathan yang masih saja duduk santai meski pipi dan pelipisnya berdarah karena pukulan Keinara.
Apa Dora mendukung perselingkuhan kalian? Ya ampun, Kay. Sudah kubilang aku tak ada hubungan apa-apa dengan Chef Nathan. Dia sendiri yang datang ke kafe, aku tidak mengundangnya. Kilah gendis tak sabar. Aku tak percaya. Kamu yang kabur dari rumah meninggalkan suamimu yang gelisah dan jelas-jelas bertemu lelaki lain yang dicemburui suamimu. Keinara bersikukuh dengan pendapatnya. Kita bicara di apartemen Dora, yuk. Aku bisa jelaskan. Aku dan Dimas. Ayo, ajak juga dia. Keinara berdiri dan menunjuk Nathan. Enggak, ngapain ngajak dia ke apartemen Dora? Tolak gendis tegas.